Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Rahayu, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Komang Elik Mahayani dari SMP Negeri 1 Negara. Tahukah Bapak Ibu guru, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara maju di Asia Tenggara. Sebuah fakta yang harus kita evaluasi bersama dan dicarikan solusi, terutama di tengah derasnya informasi digital. Di era digital ini, murid-murid kita tumbuh dengan teknologi di genggaman. Mereka terbiasa membaca cepat, menyerap informasi sekilas, dan jarang menyentuh teks panjang. Lalu, bagaimana dengan kemampuan menulis mereka? Data statistik UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini dibarengi dengan kemampuan menulis yang terhambat. Membaca dan menulis bukanlah dua keterampilan yang terpisah. Oleh karenanya, literasi saat ini menjadi tantangan terbesar yang kita hadapi bersama. Berdasarkan rapor pendidikan di SMP Negeri 1 Negara, menunjukkan penurunan kemampuan literasi pada murid. Murid sangat sulit untuk menemukan informasi eksplisit dan membuat interpretasi sederhana. Ini tentunya bukan masalah di mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi ini adalah masalah untuk semua mata pelajaran. Di SMP Negeri 1 Negara, kami menghadapi kenyataan murid mengalami kesulitan dalam menulis. Mereka berkata lebih mudah berbicara daripada menulis. Menulis menurut mereka terasa berat, membingungkan, dan menakutkan. Sebagai guru informatika, saya mengambil langkah dengan menggunakan teknologi sebagai jembatan untuk meningkatkan literasi. Bukan sekadar aplikasi, tetapi ruang ekspresi. Dengan multiplatform, intervensi literasi untuk remaja digital. Berikut strategi yang saya ambil untuk bergerak meningkatkan literasi murid di SMP Negeri 1 Negara. Bu, saya bingung nih Bu. Saya kan sudah membaca. Saya bisa mulai menulis dari mana Bu? Tolong beritahu saya. Dalam mata pelajaran informatika terdapat tujuan pembelajaran mengembangkan dan mengelola konten blog sederhana sebagai ruang pajang digital pribadi. Manfaat yang bisa didapatkan oleh murid dengan menulis di blog, salah satunya tulisan mereka akan terdokumentasi dengan baik di situs blog mereka masing-masing. Hal ini akan mengubah konsep menulis dari tugas sekolah menjadi sarana ekspresi publik. Adapun poin-poin penting yang harus saya ingatkan kepada murid bahwa pada setiap postingan blog yang akan dibuat pastinya harus terbebas dari unsur sara dan juga selalu menjaga privasi digital mereka. Oke, baik anak-anak. Jadi materi kita yang pertama adalah kita akan pelajari tentang blog. Sebelum kalian tahu bagaimana blog, kalian bisa membaca materi blognya dan juga saya sudah terangkan di depan terkait konsep dan teori blog. Sudah? Ya, silakan dibaca. Langkah selanjutnya, murid akan membuat postingan berupa tulisan di blog mereka masing-masing. Bu, tulisan saya dikit banget. Kayaknya ngomong lebih mudah daripada nulis.
Saya tinggal di Bogor, kegiatan saya tiap pagi yaitu menyapu halaman rumah dan Dengan memanfaatkan platform Google Doc dan di dalamnya terdapat fitur dikte, mereka bisa berbicara dengan kata-kata yang nantinya akan diubah menjadi tulisan. Ketakutan akan konten area yang kosong akan menghilang. Mereka mulai berbicara, menyunting, dan belajar untuk menulis. Bu, saya kehabisan ide untuk membuat sebuah tulisan. Bagaimana caranya ya, Bu? Strategi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid, yakni dengan menggunakan platform AI. AI sangat membantu mereka dalam mencari ide. AI bisa digunakan sebagai mitra untuk berpikir sehingga murid bisa belajar untuk menyusun gagasan, menyampaikan pendapat, dan menulis dengan terstruktur. Sebagai stimulus untuk memotivasi murid, saya memberikan beberapa tantangan kepada murid untuk menulis bebas berdasarkan topik yang telah kita sepakati bersama. Murid menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengekspresikan ide mereka. Selain itu juga dengan konsep blog talk, tercipta lingkungan kolaboratif digital dengan ditandai adanya umpan balik melalui komentar baik saya pribadi sebagai pengajar dan rekan-rekan murid yang lain. Ketika teknologi bertemu karakter, serta adanya kolaborasi lintas mata pelajaran akan menjadi sebuah budaya. Saya melihat literasi tumbuh bukan hanya sebagai keterampilan, tetapi sebagai identitas. Murid tidak hanya mampu menulis dengan struktur, tetapi juga mampu menulis dengan hati. Ketika murid menulis, mereka sedang membangun masa depannya. Blog Talk menjadi laboratorium ekspresi dan kami para guru menjadi fasilitator perjalanan mereka. Di pelajaran Bahasa Indonesia, saya mendapat bagaimana cara menulis yang benar, dan di pelajaran informatika, saya mendapat cara membuat blog sehingga saya bisa menuangkan ide saya di media digital. Awalnya saya bingung, tapi Bu Eli mengajarkan blog dan AI dengan cara baru yang seru. Dulu saya takut banget nulis, tapi setelah saya kenal dengan namanya blog, saya lebih bisa berekspresi. Jadi teman-teman, menulis itu mengasihkan loh. Saya sebagai guru bahasa Indonesia merasa terbantu dengan adanya blog yang diajarkan pada pembelajaran informatika. Dengan adanya blog, siswa dapat menuangkan ide dan menumbuhkan keberanian untuk menulis. Walaupun perlu proses, siswa merasa tidak jenuh karena siswa dapat berinteraksi pada platform tersebut. Saya sebagai pengajar SMP 1 Negeri Negara diajarkan juga platform blog sama Bu Eli. Kebetulan saya punya hobi sedikit menulis ya, kenapa menulis dengan siswa saya tuangkan juga di blog yang diajarkan oleh Bu Eli. Jadi banyak sekali manfaatnya. Saya belajar bahwa literasi tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh ketika murid diberi ruang, kepercayaan, dan diberi media yang sesuai dengan jiwanya. Multi platform bukan hanya sebagai sarana, tetapi cermin dari pendekatan yang menghargai keberagaman dari cara berpikir dan mengekspresikan diri pada siswa itu sendiri. Saya merasa senang sebagai guru informatika ikut andil dalam mengatasi kesulitan murid dalam menulis. Multi platform bukan hanya sebagai device, tetapi intervensi mengatasi kesulitan literasi pada remaja digital. Saya mendapat hikmah literasi tidak bisa hanya dipaksakan melalui pendekatan tunggal. Harapannya saya mampu menjalin kolaborasi dengan lebih luas kepada seluruh guru mata pelajaran agar nanti pemanfaatan multi platform benar-benar bisa dijalankan secara masif dan berdampak besar pada generasi remaja digital.